assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon ya. Pokoknya selamat Kapan belajar aja ya kembali. mereka Iya nontonnya. kan nggak tahu teman-teman nontonnya pas pagi atau siang. Well, teman-teman kita ketemu lagi ini di materi ketiga ya, bahasa Inggris 2 materi ketiga itu adalah apa Miss? Job vacancy. Ya, job vacancy. Job vacancy ini apa? Yuk kita lihat ya. Nah, we are hiring, kita lihat nih di itunya, di gambarnya. We are hiring China's welcome vacancy job. Nah, dari sini kita sudah memiliki gambarannya bahwa job vacancy is an advertisement to recruit new employees. Jadi adalah lowongan pekerjaan. Simpelnya itu adalah iklan lowongan pekerjaan, ya. Oke, lowongan pekerjaan. Nah, apa saja? Jadi kita tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita memahami isi dari iklan atau brosur yang berisi job vacancy ini, lowongan pekerjaan ini yang tertulis dalam bahasa Inggris. Ya karena kalau kayak perusahaan itu kan misalnya memang biasanya ada yang internasional ya Miss. Bahkan perusahaan lokal pun kadang memang ini menggunakan bahasa Inggris. Karena kenapa? Karena biasanya memang bahasa Inggris itu kan hal pokok ya. Jadi memang kayak penting. Apa sih? Lebih diutamakan. Kalau kalian bisa bahasa Inggris biasanya diutamakan daripada yang tidak bisa. Soalnya memang banyak informasi kan pakai bahasa Inggris, jarang yang pakai bahasa Indonesia. Terasa banget kebutuhan bahasa Inggris di zaman 21st century ini. Nah, nanti selain kita bisa memahami job vacancy, kita juga bisa membuat lah. Misal ada yang jadi HR, misal ya kita kan nggak tahu ya nanti ke depan tuh kayak apa. Nah, misal kita mau buat job vacancy menggunakan bahasa Inggris itu yang kayak gimana? Nah, nanti kita pelajari di sini. Nah, isinya itu ini ada berapa? 4 job position. Nah, jelas lah ya yang mau ditawarkan itu apa, posisinya apa. Contohnya misal kamu nyari marketing manager, nyari manager ya. Gitu. Contohnya gitu. Lalu job description. Nah, deskripsi pekerjaan bisa berupa apa yang akan dikerjakan, berapa gajinya dan seterusnya. Nah, ini yang job description ini sebenarnya bisa diberikan, bisa tidak. Jadi optional gitu, dia nggak wajib gitu. Mungkin lebih baik kalau diberikan, tapi kalau gaji nggak usah ya kayaknya ya. Tapi kalau untuk menarik, ya ini tergantung HRD-nya. Kalau memang untuk misal gajinya gede banget misal, nah dia pengen menarik supaya orang-orang itu tertarik dengan pekerjaan ini, ya boleh aja mau disampaikan gajinya nanti berapa gitu, boleh aja. Nah, atau yang ketiga ini jelas ya, ini pasti harus ada. Ini qualification atau requirement, itu persyaratan. Syaratnya apa kalau untuk posisi ini? Contohnya harus lulusan S1. IPK minimal berapa? Kalau ngomongin IPK nanti sensitif nih mahasiswa. Ya, boleh. Biasanya ada IPK misal S1 harus minimal 3 misalnya gitu. Enggak tinggi-tinggi lah. Ya, 3 kan enggak rendah juga sih. Tergantung jurusannya, Miss. Iya, benar. Tergantung jurusannya. Ya katanya kalau teknik itu ini ya, 2 koma tapi itu aja udah keren. bagus, itu udah bagus. Nah, kita yang bahasanya kadang ada 3,9. Ada yang summa cum laude. Ini mungkin teman-teman mahasiswa nih ada yang 4 kali ya. Ya pasti bagus-bagus lah. Nah, ini persyaratannya. Lalu yang tidak kalah penting adalah kontaknya. Nah, kalau ada job vacancy nggak ada kontaknya, lo gimana? Nanti mereka mau menghubungi siapa kan? Biasanya nggak jelas ya. Email gitu ya. Email atau bisa mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa nomor telepon. Biasanya nomor telepon perusahaan ya, Miss ya. Enggak nomor telepon orangnya, bukan, biasanya perusahaan. Nah, ini contoh, ini emang nggak jelas ya tulisannya ya. Job vacancy yang agak lengkap namanya ya. jadi memang job vacancy itu ada yang lengkap, ada yang enggak. Tapi kan yang penting yang 3 tadi, yang 3 yang harus ada tadi loh, Miss. Apa tadi, job position, requirement sama kontaknya, itu aja. Nah, kalau ini di contoh yang ini itu ada job position, maintenance technician. Dia technician itu apa? Bahasa Indonesianya, Miss? Mekanik bukan? Mekanik ya? Ya, teknisi. Oh ya. Kita jadi bingung ya bahasa Indonesianya itu apa? Kita ngerti maknanya. Teknisi perbaikan ya contohnya gitu ya. Anggap aja gitu. Kemudian job description-nya. Apa itu tulisannya ya?
Ya intinya job description itu adalah si nanti teknisi itu harus ngapain aja gitu, dijelaskan di situ. Tanggung jawabnya yang harus dilakukan itu ditulis di situ ya. A maintenance technician is responsible for the upkeep of a facility such as machines, factory data, etc. Jadi dia sudah mendeskripsikan pekerjaannya. Pekerjaannya nanti itu harus ngapain, kewajibannya apa gitu. Lalu yang penting adalah requirement atau qualification. Nah itu contohnya minimal technical high school atau SMK with mechanical or apa itu terus saja, mechanical fokus lah itu. Intinya adalah SMK jurusan teknik gitu ya Mas ya. 2 years of experience in maintenance, apa itu? Berarti nggak jelas ya. Maaf ya teman-teman, ini agak nggak jelas ini. At least 2 tahun pengalaman dalam berarti bidang fresh itu. Graduate mungkin tidak disarankan. Tidak disarankan, tapi kalau mau daftar ya monggo silakan. Nah itu yang ketiga, jadi requirement. Capable to write and speak in English. Wah jelas banget kan. Nah, makanya ini nggak selalu sih. Iya. Ya mungkin ini perusahaannya kan internasional mungkin. Jadi harus mungkin kliennya kan banyak yang warga asing gitu ya mungkin ya. Ada foreigner gitu, makanya dia pengen nyari teknisi yang bisa bahasa Inggris gitu. Dan juga Miss biasanya kan teknisi itu kan berhubungan dengan alat-alat gitu kan. Nah, alat-alat itu biasanya how to operate-nya itu kan dalam bahasa Inggris, buku panduannya, terus gimana spare part-nya nanti penjelasannya itu dalam bahasa Inggris. Jadi di situ kenapa kita tuh harus banget belajar bahasa Inggris. Ya. Kan ini ya terbukti ya bahasa Inggris ternyata penting, ini jadi salah satu syarat untuk jadi teknisi aja lo butuh bahasa Inggris, apalagi yang misal menjadi akuntan, jadi manajer, wah apalagi itu harus. Lalu setelah requirement ada kontaknya, kontak personnya. Apa itu kontak personnya? Send your application letter nggak kelihatan before February 28, 2021. Jadi ini ya pengirimannya setelah kita nulis apa namanya application letter ya, itu dikirimnya kemana, itu di kontak. Emailnya sama waktunya, waktu tenggangnya, deadline-nya. Oke, kemudian source-nya, sumbernya. Ini maksudnya itu sumber ininya ya, sumber iklannya itu dari mana. Itu harus kita tuliskan juga, Miss. Biasanya kalau kita nanti di materi application letter ya, nanti yang menulis surat apa itu namanya? Surat lamaran. Surat lamaran itu kan nanti kan ada kan di mana kamu melihat si ini job vacancy-nya itu di mana. Misalkan perlu ditulis saya melihat job vacancy ini di koran. Enggak ada sekarang baca koran ya. Berdasarkan iklan yang saya lihat dari koran misalnya. Nah, itu. Nah, ini contoh yang kedua. Ini yang jelas. Ini yang jelas ya. Intinya sama ya, yang we are hiring itu untuk ditulis lebih besar karena untuk biar lebih jelas ya, orang lebih lihatnya itu lebih menandai gitu. Kalau ini tuh jelas dia itu sedang mencari orang, job vacancy gitu. Our client in plantation industry is looking for candidates for below position. Kadang itu dalam satu iklan itu ada lebih dari satu posisi. Jadi dia lebih padat dan misalnya satu posisi dan yang lainnya itu kualifikasinya berbeda. Itu bisa kita buat dalam satu iklan saja. Contohnya satu butuhnya ya, accounting and tax manager. Berarti akuntan sama manajer akuntan dan pajak. Iya, requirement-nya apa? Minimum S1 accounting education, S1 akuntansi. Wah, ini teman-teman bisa daftar nih nanti. Kapan Miss ini? Udah lulus. Ada beneran apa enggak ini iklan? Yang kedua, understand the process or work related to finance, accounting, and taxation. Jadi setelah dia bilang lulusan S1 pajak dan akuntan, dia tekankan lagi nih ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh seorang S1 itu yang dia butuhkan itu adalah yang mengerti proses atau pekerjaan yang related berhubungan to finance, keuangan, akuntansi dan pajak. Kenapa ya harus dia tulis kayak gitu? Mungkin karena itu ya, kayak S1 perpajakan itu karena kita tidak bisa menjamin ya lulusan sarjana itu memiliki kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dia sudah pelajari, itu tidak menjamin. Nah, nanti ini mungkin akan ada tesnya itu nanti yang
selanjutnya yang akan menguji ketiga hal itu, seperti itu. Kalau kayak kita bahasa Inggris itu Miss, biasanya ada tes TOEFL, ada requirement-nya TOEFL score yang menunjukkan bahwa sarjana bahasa Inggris ini memang qualified ditunjukkan dengan TOEFL score-nya. Nah, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, able to run SAP program preferred. SAP itu mungkin itu ya, software gitu ya. Iya, sepertinya itu. Software yang digunakan dalam akuntan itu. Kita anak bahasa. Iya, kami kurang mengerti. Kalau ditanya yang bahasa-bahasa gitu mungkin agak ngerti. Prefer itu maksudnya lebih disukai nanti. Kalau kalian, jadi ini nggak harus ya. Jadi kalau bisa menggunakan SAP program itu nanti lebih disukai, lebih diprioritaskan. Iya benar. Gitu. Terus experience as an accounting manager for at least 3 years. Nah, sudah memiliki pengalaman bekerja dalam bidang akuntansi selama 3 tahun. Nah, susahnya kadang tuh di sini ya, Miss. Perusahaan itu bukan susah sih, susahnya bagi pelamar yang baru-baru gitu ya. Biasanya tuh mereka pengen yang sudah berpengalaman memang. Jadi kecuali kalau memang mereka offer atau bisa menerima untuk fresh graduate, di situ biasanya dituliskan tuh fresh graduate is welcome. Artinya fresh graduate itu kan sarjana yang baru lulus ya, atau master yang baru lulus yang belum ada pengalaman mengajar. Pikirannya bekerja. Belum ada pengalaman bekerja itu bisa mendaftar gitu. Terus specific requirement ada tadi kan itunya yang umumnya ya, persyaratan umumnya. Yang ini ada syarat spesifiknya. Yang pertama, minimum of brevet A and B certificate. Ya ini sertifikatnya anak akuntansi nih, Miss, kita nggak ngerti ini. You know lah. Nah, teman-teman udah tahu. Terus, pasti. Nah itu lokasinya ya, placement in head office Jakarta. Terus itu di bawahnya, if you are qualified kindly send us your latest CV. Kalau Anda merasa berkualifikasi sesuai dengan requirement, silahkan kirimkan CV, latest CV itu berarti CV terbaru ya. CV itu kurikulum vitae ya, daftar riwayat hidup. Email subjeknya ke email. Nah, email subjeknya itu ditulisnya name dan posisi yang dilamar. Only shortlisted candidates will be noticed. Only shortlisted candidates will be notified, artinya hanya kandidat yang terseleksi, yang terpilih setelah proses seleksi yang akan dinotified, yang akan diberikan apa sih Mas? Notifikasi itu apa artinya? Akan misal di email atau dikasih panggilan, diberikan info lah, diberikan info. Ya benar. Terus kontaknya itu emailnya dia di highlight ya, bisa kita itu dengan mudah. Well kayak gitu ya teman-teman. Nah ini sekarang tadi kan untuk memahami. Nah sekarang ini ceritanya kalau kita misal ya teman-teman nanti ada yang jadi HRD, nah kalian pengen nulis job vacancy menggunakan bahasa Inggris. Nah gimana caranya? Nah ini ada 8. Ini ya, start with a job title that clearly describe the job position to attract readers attention. Nah jadi ini ya tetap yang paling gede lah, job position itu yang paling gede atas ya, itu yang dicari itu posisinya untuk apa, itu yang paling soalnya ini untuk ini ya. Jadi kan kalau kita nyari pekerjaan kan langsung yang dicari itu apa sih, itu dia lowongan pekerjaannya itu tentang apa kan langsung gitu. Jadi harus ditaruh di atas dan gede biar kelihatan. Kemudian describe the company briefly, ini optional sih, ini kan supaya untuk menarik si pembaca itu supaya melamar di perusahaan tersebut. Berarti ini memberikan profil perusahaannya. Jadi deskripsikan dulu. Jadi perusahaan saya itu sudah global sejak tahun, contohnya kayak gitu. Lalu write a detailed job description. Nah ini yang tadi ya, yang contoh pertama tadi ya, job description. Jadi dideskripsikan jobnya itu gimana nanti. Contohnya dia nyari apa tadi, Miss? Manager ya? Bukan, teknisi accounting, ya. Teknisi yang pertama yang teknisi ya, itu contohnya yang teknisi, nanti itu dia ngapain nanti di perusahaan itu. Nah itu di job description. Lalu yang keempat, include the job location so that job seekers who live too far to commute will not apply. Nah, ini adalah lokasinya. Jadi yang kira-kira pelamar yang rumahnya itu jauh, supaya ya dipertimbangkan lagi gitu. Bukan maksudnya supaya tidak melamar, bukan, tapi biar dipertimbangkan lagi gitu. Jadi yang selanjutnya apa Miss ini, Miss? Include required job hours. Ini enggak itu ya, enggak. Ini optional lah ya. Optional.
job hours itu berarti lama kerjanya. Misalnya mereka shift-shiftan, mungkin saja nanti employee-nya ada shift-shiftan, nanti dalam satu hari itu misalnya 8 jam kerja gitu. Itu sebenarnya bagusnya idealnya itu dituliskan, termasuk kayak persyaratan karena saya pernah seperti ini. Cerita dikit ya. Sudah ikut tahap-tahap tes untuk melamar pekerjaan, sudah sampai akhir nih. Terus hal yang vital, menurut saya vital, baru dijelaskan pas akhir gitu loh Mas. Kayak kemarin itu tidak boleh mengikuti tes CPNS katanya gitu. Nah, padahal saya sudah mengikuti sampai 5 tahapan gitu. Nah, kan harusnya lebih baiknya ya ketika yang menuliskan job vacancy itu menuliskan untuk menjadi pertimbangan para pelamar itu nanti ketika mau melamar. Jadi kalau orang sudah punya bayangan, wah saya tidak bisa ini, orang tidak perlu bersusah payah berjuang sampai ke akhir dan pada akhirnya dia tidak bisa masuk. Nah, karena itu. Ini ya, karena aturannya tadi. Jadi lebih baik yang hal-hal yang spesifik seperti itu menurut saya lebih baik dituliskan. Terus include general salary range. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan menulis, tapi jarang ya Miss. Untuk di iklan ini jarang. Biasanya ya, mungkin itu sih yang salary-nya gede gitu Miss. Kalau salary-nya gede kan ditulis kan biar mereka pada pengen. Kalau salary-nya kecil di akhir biar nanti pas interview. Ya biasanya tetap ada disebutkan tapi nanti di interview gitu. Right qualification requirements including education and specific skills. Ini sudah pasti ya harus wajib itu wajib. Kualifikasinya jangan sampai kita menerima employee yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Okay. And the job advertisement explaining how to apply for the job. Bagaimana proses kalau orang mau apply, menulis CV kah atau membuat video kah, bisa jadi kan kalau yang dicari adalah broadcaster misalnya, suruh buat contoh mereka broadcasting, bisa saja. Terus dikirim kemana, alamatnya yang lengkap, yang jelas, dan yang penting juga pengalaman sebagai itu ya pencari pekerjaan ya. Yang penting juga itu adalah sebagai HRD atau mungkin kita ketika di posisi HRD kita butuh butuh kejelasan gitu loh Mes. Kayak tadi dia bilang kan hanya yang terseleksi yang akan dinotifikasi. Jadi yang lain yang tidak terseleksi itu nanti tidak menanti sampai follow up terus email terus gitu kan. Kita kan kalau itu kemarin saya sudah mengirimkan ini, bagaimana kelanjutannya. Kita tidak perlu kayak gitu jadi yang melamar. Jadi yang melamar sudah tahu kalau saya dapat email berarti saya diterima, kalau tidak dapat email saya sudah lupakan. Setidaknya seperti itu. Orang bisa melangkah yang lain. Jadi orang-orang pelamar itu bisa mencari yang lainnya. Jadi intinya sih ini ya Miss ya. Jadi sebisa mungkin sih sedetail-detailnya ya, tapi ya tergantung perusahaan sih. Itu kan aturan masing-masing gitu. Lebih detail lebih bagus, cuman kalau memang dari detail itu nanti menyebabkan banyak pelamar yang tidak ikut, mungkin sebagai HRD mungkin tidak perlu ditulis. Pertimbangan perusahaan lah. Benar. Oke, sudah cukup. Ini akhir dari pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna ya, bisa diterapkan nanti ilmu-ilmunya, pelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time in the fourth meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.